Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang tenang, seorang nenek bernama Siti tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit ketika sawah miliknya hendak disita oleh seorang oknum polisi. Namun, tak ada yang menyangka, nenek renta itu ternyata adalah ibu dari seorang jenderal Kopassus yang ditakuti. Saat sang jenderal datang dan melihat ibunya diperlakukan tidak adil, suasana desa langsung berubah tegang. Apa yang terjadi? Pagi, yang biasanya damai di sebuah desa terpencil, tiba-tiba berubah tegang ketika beberapa mobil polisi berhenti di pinggir sawah milik seorang nenek bernama Siti. Suara mesin mobil memecah keheningan pagi yang biasanya hanya diisi oleh kicauan burung dan gemericik air irigasi. Debu beterbangan saat pintu mobil dibuka dengan keras. Angin yang biasanya membawa aroma padi kini terasa dingin dan menegangkan, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi di tempat yang selama ini begitu tenang. Nenek Siti berdiri di pematang sawah dengan tubuh yang sudah renta dan punggung sedikit membungkuk. Tangannya masih memegang sabit kecil yang sejak tadi ia gunakan untuk membersihkan rumput liar di sekitar tanaman padi. Wajahnya yang keriput terlihat lelah, namun penuh keteguhan. Sawah itu adalah satu-satunya sumber kehidupannya selama puluhan tahun. Tanah yang diwariskan oleh almarhum suaminya yang dulu menggarapnya dengan penuh kerja keras. Setiap jengkal tanah di sana menyimpan kenangan perjuangan hidup mereka. Seorang oknum polisi turun dari mobil dengan langkah berat dan sikap yang terlihat arogan. Ia berjalan ke arah sawah tanpa memberi salam atau penjelasan yang jelas kepada nenek Siti. Dengan nada keras dan penuh tekanan, ia menunjuk hamparan padi yang sedang tumbuh subur dan mengatakan bahwa tanah itu akan disita karena dianggap sebagai milik negara. Anehnya, ia sama sekali tidak menunjukkan surat atau dokumen resmi yang bisa membuktikan ucapannya. Nenek Siti tampak kebingungan dan ketakutan mendengar perkataan tersebut. Dengan suara yang gemetar, ia mencoba menjelaskan bahwa sawah itu memiliki surat warisan yang sah dari keluarganya. Ia bahkan menyebut bahwa dokumen itu disimpan dengan rapi di rumahnya. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya dipotong dengan kasar oleh oknum polisi itu. Pria tersebut sama sekali tidak memberi kesempatan bagi nenek Siti untuk menjelaskan kebenaran yang sebenarnya. Keributan di tengah sawah itu akhirnya menarik perhatian warga desa yang rumahnya tidak jauh dari lokasi. Satu persatu, mereka mulai berdatangan dan berdiri di tepi jalan tanah sambil memperhatikan kejadian tersebut. Beberapa orang saling berbisik dengan wajah cemas karena mereka tahu sawah itu memang milik nenek Siti sejak lama. Meski begitu, tidak ada satupun yang berani maju untuk melawan. Seragam polisi yang dikenakan pria itu membuat mereka merasa takut dan tidak berdaya. Oknum polisi itu bahkan menendang papan kayu kecil yang bertuliskan nama pemilik sawah hingga terpental jatuh ke lumpur. Papan itu bertuliskan sawah milik Siti. Suara papan yang patah terdengar keras di tengah keheningan sawah. Ia lalu tertawa sinis sambil memandang nenek Siti dengan tatapan merendahkan. Dengan nada mengejek, ia berkata bahwa mulai hari itu, nenek tersebut tidak lagi memiliki hak atas tanah itu. Baginya, sawah itu sudah bukan milik siapa-siapa selain pihak yang ia wakili. Mendengar kata-kata itu, tubuh nenek tersebut langsung terasa lemas. Ia hampir jatuh terduduk di pematang sawah yang sempit, berusaha menahan keseimbangan dengan tangan yang gemetar. Matanya berkaca-kaca saat menatap hamparan padi yang bergoyang tertiup angin. Sawah itu bukan sekadar tanah bagi dirinya, melainkan tempat ia menggantungkan hidup selama puluhan tahun. Kini semuanya terasa seperti akan direnggut begitu saja oleh orang yang bahkan tidak ia kenal. Namun tidak banyak orang di desa itu yang mengetahui sebuah rahasia penting tentang keluarga nenek tersebut. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang sudah lama merantau dan jarang pulang ke kampung halaman. Anak itu bukan orang biasa. Ia adalah seorang jenderal dari pasukan elit yang sangat disegani di negeri ini.
Meski jarang terlihat di desa, namanya dikenal luas di kalangan militer karena keberanian dan ketegasannya. Kabar tentang perlakuan kasar yang diterima nenek itu akhirnya sampai ke telinga sang anak melalui seorang warga yang merasa tidak tega melihat kejadian tersebut. Begitu mendengar cerita itu, wajah sang jenderal langsung berubah tegang. Rahangnya mengeras menahan emosi yang mulai memuncak. Tanpa membuang waktu sedikit pun, ia segera memutuskan untuk kembali ke desa tempat ibunya tinggal. Siang itu, sebuah mobil militer berhenti di jalan tanah yang tidak jauh dari sawah. Suara mesin mobil itu langsung menarik perhatian beberapa warga yang masih berdiri di sekitar lokasi. Pintu mobil terbuka perlahan, lalu seorang pria bertubuh tegap turun dengan langkah pasti. Ia mengenakan seragam loreng dengan lengan pendek yang memperlihatkan otot-otot lengannya. Matanya tajam menatap ke arah sawah, seolah sudah mengetahui bahwa sesuatu yang tidak benar sedang terjadi di sana. Ia berjalan perlahan, mendekati neneknya yang masih berdiri lemah di pinggir sawah. Langkahnya berat, namun penuh kendali, seperti seseorang yang sedang menahan amarah besar di dalam dirinya. Saat matanya melihat wajah neneknya yang dipenuhi air mata dan ketakutan, rahangnya langsung mengeras. Napasnya menjadi lebih berat, dadanya naik turun menahan emosi yang semakin sulit dikendalikan. Di hadapannya berdiri orang yang telah membuat ibunya menangis. Oknum polisi itu sama sekali tidak mengenali siapa pria yang baru saja datang. Ia hanya melihat seorang pria berseragam loreng mendekat, lalu menatapnya dengan sikap meremehkan. Dengan nada tinggi dan penuh kesombongan, ia menyuruh pria tersebut pergi dari area sawah karena menurutnya ini adalah urusan hukum. Ia bahkan berkata bahwa siapapun tidak boleh ikut campur dalam proses penyitaan tanah tersebut. Namun kata-kata itu justru membuat suasana semakin panas. Sang jenderal berhenti beberapa langkah di depan oknum polisi itu. Ia menatap lurus ke mata pria tersebut dengan pandangan tajam yang membuat beberapa warga merinding. Dengan suara dingin namun penuh tekanan, ia menanyakan dasar hukum penyitaan sawah itu. Ia meminta dokumen resmi, surat perintah, atau bukti apapun yang bisa membenarkan tindakan yang sedang dilakukan polisi tersebut. Oknum polisi itu mulai terlihat gelagapan ketika tidak mampu menunjukkan satupun dokumen yang diminta. Tangannya terlihat sedikit gemetar saat mencoba mencari alasan. Ia mulai mengalihkan pembicaraan dan mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Namun, di depan para warga desa yang sudah lama mengenal sawah itu, kebohongan tersebut semakin terlihat jelas. Bisikan warga mulai terdengar, membuat situasi menjadi semakin memanas. Amarah sang jenderal akhirnya mencapai batasnya. Dalam satu gerakan cepat yang tidak diduga siapapun, tangannya langsung melayang ke depan. Tinju kerasnya menghantam wajah oknum polisi itu dengan sangat kuat. Suara benturan terdengar jelas di tengah sawah yang sunyi. Oknum polisi itu langsung terjatuh ke tanah dengan tubuh terguling di lumpur pematang, membuat para warga yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan terdiam. Suasana desa yang sebelumnya dipenuhi bisikan tiba-tiba berubah menjadi hening. Tidak ada lagi suara warga yang berbicara. Semua orang hanya menatap dengan mata terbelalak melihat apa yang baru saja terjadi. Sang jenderal menarik keras seragam oknum polisi itu dan mengangkatnya sedikit dari tanah yang berlumpur. Dengan tatapan tajam dan suara yang penuh tekanan, ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menipu, mengancam, apalagi menyakiti ibunya, Siti. Oknum polisi itu yang masih setengah sadar mencoba memberontak dan berusaha melepaskan diri. Namun, sebelum ia sempat berdiri tegak, sang jenderal dengan cepat mengeluarkan senjata api dari pinggangnya. Gerakan itu begitu tegas dan penuh wibawa. Senjata tersebut memang tidak ditembakkan, tetapi pemandangan itu saja sudah cukup membuat suasana menjadi mencekam. Para warga dan polisi yang datang bersama oknum itu langsung membeku. Tidak ada yang berani bergerak sedikit pun. Beberapa prajurit yang sejak tadi berdiri tidak jauh dari lokasi segera bergerak maju setelah melihat situasi semakin memanas.
Mereka mendekati oknum polisi yang sudah tidak berdaya itu dengan langkah cepat dan terlatih. Tanpa banyak bicara, kedua tangan pria tersebut langsung ditarik ke belakang, lalu diikat dengan kuat menggunakan tali yang mereka bawa. Ikatan itu dibuat sangat kuat agar ia tidak bisa melawan ataupun mencoba melarikan diri. Sebagai pelajaran atas sikap arogan dan perbuatannya yang telah mempermalukan seorang warga desa yang tidak bersalah, pria itu kemudian diseret menjauh dari sawah milik Nenek Siti. Beberapa warga hanya bisa mengikuti dari belakang dengan rasa penasaran. Tak jauh dari sana, terdapat sebuah kandang kambing milik salah satu warga desa. Bau menyengat langsung terasa ketika mereka mendekat, sementara suara kambing yang terus mengembik membuat suasana terasa semakin memalukan bagi oknum polisi tersebut. Di depan seluruh warga desa yang kini berkumpul menyaksikan kejadian itu, oknum polisi tersebut akhirnya dimasukkan dan dikurung di dalam kandang kambing. Tubuhnya yang penuh lumpur dan wajahnya yang babak belur membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Ia tidak lagi terlihat arogan seperti sebelumnya. Sementara itu, sang jenderal berdiri di samping ibunya, Siti, yang masih terlihat terharu. Dengan tatapan tegas, ia memastikan bahwa tidak ada lagi siapapun yang berani mengganggu atau mengambil sawah yang telah dijaga keluarganya selama puluhan tahun.